sudah dada-dada kepada Mbak Najwa. Bisa Mbak Najwa mungkin dada-dada beserta kita ya. Iya dong. Kali ini saya lihat ada ratusan di YouTube juga banyak yang nonton. Selalu senang kalau bisa ketemu walaupun virtual, karena sebelum ini saya dan Kak Nirwan kan kita keliling-keliling. Yeah. Nah, jadi setelah pandemi semuanya serba virtual. Walaupun mungkin tidak ideal, tapi minimal tetap bisa bertukar rasa lewat layar. Benar sekali Mbak Najwa. Ya, Mbak Najwa, ini kita akan segera menyapa ratusan peserta lewat topik pembicaraan kita di seminar ini. Ini pertama yang semacam pertanyaan ini untuk Mbak Najwa, bisa diceritakan barangkali bagaimana kiprah Mbak Najwa sebagai Duta Baca Indonesia dalam memajukan dunia literasi, menggerakkan minat baca Indonesia untuk Indonesia kita yang lebih maju. Itu bagaimana Mbak Najwa? Ya, saya bersyukur bisa dapat tugas itu, tanggung jawab yang berat, dan memang ini tahun terakhir saya, dan selama 5 tahun terakhir saya merasa justru saya yang banyak belajar, terutama belajar dari teman-teman penggerak di seluruh Indonesia, teman-teman pustaka bergerak yang dedikasinya betul-betul luar biasa untuk memastikan anak Indonesia punya kecintaan terhadap ilmu seperti yang tadi kita dengarkan kiprah yang dilakukan Kak Nirwan. Penting dari Mbak Najwa mengenai pemahaman akan literasi. Sekaitan tadi dengan disampaikan Kak Nirwan juga, Mbak Najwa, saat ini ada yang mengatakan budaya baca tulis kita masih rendah di Indonesia. Ketika tiba-tiba budaya digital masuk dan menjadi bagian dari laku keseharian masyarakat Indonesia. Ada seperti loncatan kebudayaan seperti itu. Apa pandangan Mbak Najwa bagaimana memadukan kedua ini agar ia menjadi penting khususnya bagi generasi milenial untuk literasi kita? Iya, memang sekarang tantangan kita double, terutama karena tantangan membaca di era digital. Ada begitu banyak informasi. Kemampuan kita untuk bisa memilih dan memilah mana informasi yang tepat itu juga sesungguhnya kemampuan yang erat kaitannya dengan literasi digital. Tapi kalau bicara literasi digital itu juga bukan satu-satunya. Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang dusta dan fakta itu hanya satu dari sekian banyak skill yang kita perlukan untuk bisa menguasai dan bisa memberdayakan teknologi dan bukan justru diperdaya oleh teknologi. Kita bicara literasi digital itu berarti juga kita sadar akan bahayanya kalau terlalu banyak informasi yang tanpa sadar kita berikan di berbagai situs internet. Jadi kemampuan kita untuk mengelola data kita sendiri, itu juga sesungguhnya literasi digital. Kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan data. Ada begitu banyak data, bagaimana data itu tidak hanya sekedar teronggok begitu, tapi betul-betul bisa kita pilih dan kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa terkonsentrasi di dunia digital yang dipenuhi oleh notifikasi. Sekarang kalau kita pegang HP, rasanya setiap kali ada bunyi-bunyi tuh, apakah ada notifikasi masuk WhatsApp, notifikasi teman kita nyolek kita di Facebook, notifikasi ada yang like foto kita di Instagram, notifikasi ada yang DM. Jadi kemampuan kita untuk bisa terkonsentrasi, menyelesaikan tugas, tanpa terdistraksi oleh notifikasi, itu juga sesungguhnya kemampuan literasi digital. Jadi sekali lagi ada begitu banyak hal yang kita perlukan untuk supaya kita bisa memberdayakan teknologi dan tidak diperdayakan. Dan itu menjadi tantangan karena kita belum selesai nih literasi fisiknya, masih banyak tantangan itu. Dan sekarang kita dihadapkan pada persoalan bagaimana kita bisa menguasai digital. Apalagi kalau memang secara skill atau secara teknik berbeda sesungguhnya kemampuan yang harus kita asah kalau kita mau membaca di fisik dan membaca di digital. Kemampuan kita membaca digital itu seringkali hanya scanning, seringkali kemudian kita tidak secara linear begitu kalau kita membaca di digital, dan kemudian itu mempengaruhi kualitas informasi yang kita dapatkan. Kalau pembaca yang membaca fisik itu seringkali bisa lebih fokus dan bisa lebih menangkap dan bisa lebih ingat poin-poin yang dia baca di buku fisik. Sementara secara digital karena kita hanya membaca secara scanning, kemampuan kita untuk mengingat hal-hal yang penting itu juga berbeda dengan kalau kita membaca buku fisik. Jadi sekali lagi memang strateginya berbeda,
Dan hari ini di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di dunia digital, rasanya penting untuk kita juga tahu bagaimana caranya bisa fokus dan bagaimana caranya bisa mendapatkan informasi yang kredibel dan menggunakan informasi itu untuk sekali lagi memperbaiki kualitas hidup kita. Tujuan utama orang yang literate kan seperti itu, memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Agani. Terima kasih Mbak Najwa. Memberdayakan digital bukan diberdaya oleh digital. Nah, Mbak Najwa masih terkait dengan Indonesia ini kan juga ingin maju sebagaimana negara-negara lain di Asia. Kira-kira apa pendapat Mbak Najwa mengenai indeks literasi Indonesia yang masih rendah dibanding sesama negara Asia seperti itu? Bagaimana menurut Mbak Najwa? Itu menurut saya kenyataan yang pahit tapi harus dihadapi. Dan bukan hanya 1-2 indeks tentang kemampuan membaca yang menunjukkan itu. Tantangannya adalah dalam berbagai hasil riset atau survei itu, tantangannya adalah anak-anak kita di usia dini, di usia 6-7 tahun, itu kemampuan membacanya tinggi. Tetapi setelah itu, ketika diuji lagi, kemampuan mereka untuk memahami isi bacaan, itu yang kemudian menjadi tantangan. Jadi ya mereka bisa mengeja, mereka bisa membaca, tapi kalau kemudian diberikan tes apa kaitannya antara satu kalimat dengan kalimat lain, atau bagaimana kemudian satu paragraf isi cerita bisa ditarik benang merahnya atau kesimpulannya, bagaimana kemudian bisa membaca grafik misalnya. Jadi ada hal-hal yang memang memerlukan skill atau tingkat kemampuan literasi yang lebih tinggi, itu yang mesti menjadi tantangan. Dan kita tidak usah bicara katakanlah daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang memang kalau dari data yang dimiliki oleh kementerian itu memang masih butuh banyak dorongan. Bahkan di Jakarta sekalipun institusi-institusi pendidikan skor tes membacanya, memahami bacaannya ya, itu juga masih rendah begitu. Dan menurut saya memang ini harus membuat kita merefleksi apakah selama ini sistem pendidikan kita, apakah selama ini kurikulum kita sudah mencetak anak-anak yang memang didorong untuk berpikir kritis. Apakah kurikulum kita, apakah kita di sekolah diajarkan untuk tidak melulu dicekoki oleh hafalan. Apakah kita diajarkan untuk berani bertanya dan mempertanyakan. Karena sekali lagi kemampuan otak manusia itu yang paling tinggi sesungguhnya adalah ketika ia bisa berinovasi, melahirkan penemuan. Kemampuan otak kita yang paling rendah itu hanya sekedar hafalan. Dan rasanya kalau kita mau jujur, bertahun-tahun kita diajarkan hanya untuk menghafal tapi bukan untuk menelurkan penemuan. Jadi saya rasa hasil survei, hasil indeks literasi yang menunjukkan skor PISA kita, yang menunjukkan skor bagaimana kemampuan anak-anak kita memahami isi teks, itu sesuatu yang merupakan cerminan bagaimana kurikulum kita selama ini di sekolah. Dan rasanya tidak perlu survei atau riset yang begitu mendalam. Ketika bertanya 1-2 ke keponakan, ke anak, bagaimana di sekolah, apakah mereka nyaman bersekolah dan sebagainya. Saya rasa itu pun sudah bisa menjadi indikator bahwa banyak sekolah-sekolah yang justru tidak memerdekakan siswa untuk bisa berpikir kritis dan mempertanyakan banyak hal. Jadi memang root persoalannya menurut saya ada pada kurikulum dan pada sekolah-sekolah kita. Baik, Mbak Najwa. Sebelum kita masuk di sesi keluarga berliterasi, di dalam keluarga Mbak Najwa sendiri. Ya, saya percaya memang keluarga itu ekosistem utama kalau kita mau menciptakan generasi yang cinta ilmu. Dan saya beruntung memang lahir di keluarga yang selalu menitikberatkan ilmu pengetahuan. Ayah saya pendidik, Abi Quraish Shihab, seorang pendidik. Ibu saya juga selalu percaya dan memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk sekolah setinggi mungkin, tidak ada batasan walaupun perempuan bukan berarti harus cukup puas sekolahnya, tidak usah jauh-jauh begitu misalnya. Jadi saya alhamdulillah merasa sangat bersyukur lahir di keluarga yang cinta ilmu dan selalu menekankan pentingnya ilmu pada anak-anaknya. Dan menurut saya itu kuncinya. Bagaimana kita
bisa melahirkan generasi yang memang suka bertanya, kalau anaknya tanya ke bapaknya atau ibunya dimarahin, dibilang cerewet begitu. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita suka membaca kalau yang dilihat bapak ibunya setiap hari nonton TV dan main Facebook. Tidak adil rasanya meminta anak-anak kita bisa membedakan mana yang dusta, mana yang palsu, sementara ibunya hobinya forward WA yang nggak jelas isinya. Jadi mari kita realistis dan mari jangan menuntut terlalu banyak pada anak kita kalau kita sendiri tidak melakukan apa yang sehari-hari akan menjadi contoh. Pendidikan itu kan contoh, memberi contoh. Anak akan melihat apa yang tampak di depan matanya. Jadi bagi para ibu, bagi para ayah, mendesak anak remajanya untuk bisa mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Apakah sudah diberikan pegangan, apakah sudah diberikan panduan bagaimana caranya membedakan mencari kebenaran dan bukan mencari pembenaran untuk setiap argumentasi yang dipertanyakan. Jadi menurut saya sekali lagi penting bagi keluarga kalau mau anaknya cerdas, pastikan orang tuanya juga memberikan alat bagi anaknya cerdas. Pastikan tidak membatasi anaknya dengan berbagai larangan yang mungkin saja bukan untuk membekali anaknya, tapi membuat orang tuanya nyaman. Kerap kali larangan membaca buku, saya selalu paling sedih tuh kalau ada orang yang dilarang membaca buku tertentu karena dianggap tidak, wah buku ini akan mempengaruhi apa. Ketika pemerintah misalnya melarang buku-buku sejarah untuk dibaca, saya merasa hari gini kok ngelarang baca buku, percuma. Dilarang di sini bisa didapat di Google dengan mudah begitu. Jadi sekali lagi penting kita menciptakan generasi yang kritis, yang membekali mereka dengan alat dan panduan untuk mereka bisa memutuskan sendiri. Karenanya keluarga menjadi salah satu instrumen utama yang kemudian juga masuk ke sekolah. Bagaimana sekolah juga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak bermain-main dengan imajinasi, untuk anak bisa percaya diri mengungkapkan pendapatnya. Dan saya melihat sekarang ada begitu banyak guru-guru merdeka, guru-guru yang juga terus mau belajar, yang merupakan tulang punggung sesungguhnya. Tulang punggung sekolah itu kan ada pada guru. Dan ada begitu banyak sekarang guru yang sadar bahwa mereka juga perlu terus belajar dan mengupgrade diri sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya. Jadi menjawab pertanyaan Kak Gani, ya keluarga penting, sangat penting. Lingkungan sekolah itu juga sangat penting dan penting untuk kita bisa memberdayakan lingkungan sekitar dengan komunitas, dengan para penggerak, dan tentunya yang terakhir, walaupun juga yang paling utama, bagaimana negara memiliki keberpihakan terhadap isu-isu literasi ini. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Mbak Nana untuk kita semua, sebuah pengalaman di keluarga yang menjadi contoh atau teladan katakanlah bagi kita para pegiat literasi, para peserta yang saat ini jumlahnya ada 490 di ruang virtual kita. Kini tiba saatnya saya akan membacakan pertanyaan peserta untuk Mbak Najwa dari Aisyah Faradila Omba. Saya ingin bertanya ke Mbak Nana, apa langkah yang harus kita lakukan terkait generasi milenial yang kurang akan literasi dan seringnya atau banyaknya generasi milenial yang menggunakan media sosial, menggunakan bahasa yang kurang baik dan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Ini mirip juga pertanyaannya dengan Ahmad Sauki. Bagaimana Mbak Nana melihat ini? Ya. Orang Indonesia tuh suka ngobrol. Dan itu terlihat nyata dari betapa aktifnya kita di media sosial. Ada banyak data yang dikeluarkan oleh Facebook misalnya, yang menunjukkan rata-rata orang Indonesia itu punya teman berkali lipat dibandingkan jumlah rata-rata teman yang dimiliki oleh penduduk lain di Facebook. Orang Indonesia itu rata-rata tiga kali lipat lebih sering komentar di medsos dibandingkan kalau dengan penduduk lainnya atau pengguna medsos di luar negeri yang lain. Lebih sering update status 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang lain, orang di negara lain begitu. Jadi memang kita tuh senang ngobrol dimanapun, dan ketika sekarang sebagian besar aktivitas kita dilakukan di online, di dunia digital, ngobrolnya dipindahkan ke sana. Tetapi yang membuat beda adalah terkadang etika yang sama tidak kita terapkan di dunia nyata dan di dunia maya. Di dunia nyata nggak mungkin kita kalau ketemu orang yang kita rasa nggak menarik bilang jelek loh gitu. Tapi di dunia digital orang tanpa ragu akan bisa melontarkan makian. Kenal enggak,
tapi dengan mudah menghina. Jadi tata krama di dunia nyata itu tidak dibawa, seolah-olah berbeda interaksi di dunia nyata dan di dunia maya. Jadi itu yang kerap kali kita lihat sekarang, betapa orang dengan mudah dan tanpa ragu melontarkan caci maki, betapa orang tanpa mudah kemudian menuduh, menuding dan sebagainya. Jadi ada gap di sana, dan gap itu terjadi di hampir semua kalangan. Jadi bukan hanya generasi kolonial begitu, walaupun memang lebih tinggi generasi kolonial dibandingkan generasi milenial gitu, yang kemampuan mereka untuk berinteraksi karena memang ada gap, tetapi itu terjadi hampir di semua generasi. Yang menggembirakan adalah generasi digital native, generasi Z nih, yang sejak melek sudah tahu internet, yang sejak kecil sudah tahu menggunakan YouTube atau menggunakan gawai untuk mendapatkan informasi. Untuk mereka, karena terbiasa dengan keberlimpahan informasi, mereka akan menjadi tidak melihat itu sebagai suatu kemewahan, sehingga tidak akan cepat-cepat memforward berita tanpa mereka tahu itu berita yang sudah terverifikasi. Mereka juga karena sudah terbiasa dengan kecepatan, mereka akan lebih berhati-hati dan kritis melihat sesuatu. Jadi ada kabar baiknya. Kalau dibandingkan dengan generasi yang terbiasa hidup dengan fax atau kirim surat begitu ya, atau kalau mau protes kirim surat pembaca kalau niat. Kalau kita perhatikan generasi bapak, om, tante kita, itu yang lebih sering kemakan hoax ya nggak sih teman-teman? Kalau anak-anak mudanya nih jauh lebih hati-hati nih. Karena untuk kita kecepatan itu normalitas, bukan kemewahan. Jadi akan lebih hati-hati. Jadi itu kabar baiknya. Dan karena itu saya selalu percaya dan saya selalu bilang tantangan generasi muda kita sekarang adalah pertama, bagaimana memastikan om tante kita di WhatsApp grup keluarga nggak cepet-cepet ngelemparin info-info. Kadang suka makan hati nggak sih di WhatsApp grup keluarga tuh udah jelas-jelas hoax, ya ampun si bapak si ibu gitu. Tapi kalau kita mau ngingetin nggak enak gitu kan, aku bilang anak durhaka padahal jelas-jelas hoax. Karena itu saya mau memberi kekuatan kepada seluruh anak muda di WhatsApp grup keluarga. Jangan ragu bilang ke om tante yang suka nyebarin hoax di WhatsApp bahwa itu hoax gitu. Disampaikannya dengan hati-hati. Karena sekali lagi memang ya tidak mudah sekarang karena ada begitu banyak informasi dan kemampuan kita untuk bisa teliti, melihat dan memilih itu memang menjadi kemampuan kunci kalau kita tidak mau termakan oleh dusta, dan menjadi semakin sulit sekarang karena itu digambarkan atau dusta itu dibungkus dengan berbagai data yang seolah-olah benar, sehingga terkadang kita nggak bisa mampu membedakan ini sebetulnya berita atau ini opini sih, ya nggak sih? Terkadang orang merasa wah ini pasti benar, padahal kalau ditelusuri itu tuh bukan fakta, itu opini yang disampaikan orang. Tapi sekarang pun terkadang sulit untuk sebagian orang membedakan mana komentar, mana yang fakta. Jadi karenanya penting nih untuk masyarakat sipil saling membantu dan menciptakan instrumen-instrumen yang bisa menjadikan pegangan. Seperti misalnya ada banyak sekali komunitas di sosial media yang membantu kita untuk membedakan mana yang hoax, mana yang bukan. Komunitas-komunitas seperti yang akan bisa membuat hoax buster begitu. Itu banyak kok komunitas-komunitas seperti itu. Berbagai platform dunia juga memberikan kita tools untuk bisa memeriksa apakah ini informasi hoax atau tidak. Misalnya di Google begitu ya, atau ada tuh alat untuk kita bisa mengecek informasi. Kalau dapat gambar atau dapat foto, sesederhana copy paste gambar image itu kita masukkan ke Google Image, kita bisa telusuri kapan foto itu pertama kali keluar. Jadi sekali lagi sesungguhnya ada alatnya, ada toolsnya, ada komunitasnya, asal kita mau menggunakan, asal kita tidak malas, dan asal kita mau berpikir kritis. Kerap kali juga kemampuan kita berpikir kritis dihentikan oleh kita sendiri karena kita malas, karena hanya mau mencari informasi yang akan bisa memperkuat keyakinan kita sebelumnya. Manusia pada dasarnya kalau ditantang atau kalau dipertanyakan keyakinan yang sudah, apalagi kalau yang sudah lama tertanam di benak, itu mereka akan sulit mau berubah dan sulit mau mengakui. Jadi kemampuan kita untuk selalu melihat dari perspektif yang berbeda, selalu mau membuka diri terhadap hal-hal yang baru, itu yang akan bisa membedakan kita apakah kita bisa selamat dari banjir bandang hoax ini atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang instrumen hukum yang ada sangat disayangkan akhirnya kerap kali justru
menyasar orang-orang yang sesungguhnya tidak karena ketidaktahuannya. Ada begitu banyak kasus-kasus yang menggunakan undang-undang ITE yang justru menyasar ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang betul-betul karena sebatas tidak tahu dan tidak cukup teredukasi. Itu yang akhirnya menjadi korban. Dan ada begitu banyak kemudian kita lihat korban-korban dari undang-undang ITE ini yang seharusnya justru di undang-undang itu diciptakan untuk mengempower mereka, malah justru menjadikan mereka sebagai sasaran begitu. Jadi memang ada banyak hal yang harus kita lakukan bersama untuk memastikan bahwa kebebasan digital ini betul-betul bisa kita gunakan dengan maksimal dan bukan justru bisa membungkam suara-suara kritis. Tapi menurut saya itu satu topik terpisah yang rasanya waktunya tidak akan cukup kalau kita bicara tentang bagaimana pembungkaman suara-suara kritis yang kita lihat kerap terjadi di berbagai negara, bukan hanya di negeri ini. Terima kasih Mbak Najwa, sebuah jawaban yang sangat mendalam dan detail, informasi penting untuk kita semua. Kini saatnya saya akan baca lebih banyak lagi pertanyaan, dan saat ini sudah terpenuhi kuota 500 peserta Mbak Najwa dan Bang Nirwan. Ada antusiasme begitu tinggi dari para peserta kita, luar biasa. Pertama, bagaimana pendapat Mbak Najwa untuk meningkatkan literasi digital terkait informasi di media sosial yang akhir-akhir ini membludak di generasi muda? Lalu kedua, ini juga sekaligus untuk Kak Nirwan, literasi dari Yuda yang mulai tergerus di kalangan generasi muda. Bagaimana pendapat Mbak Najwa dan Bang Nirwan? Lalu kemudian, bagaimana mengoptimalkan gerakan literasi di tengah masih minimnya bahan bacaan? Oh, ini bahan bacaan lagi. Lalu ini Abdul dari Jakarta. Jika berbicara tentang literasi, hal yang paling erat kaitannya di pikiran saya adalah buku. Yang saya ingin tanyakan, apakah salah ketika hanya mengoptimalkan kegiatan literasi kita hanya secara digital? Karena memang saat ini, jika berbicara kemudahan dan keefektifan informasi, digital lebih mudah dan lebih efisien daripada buku yang dapat dipegang. Lalu berikutnya, Kak Najwa, aku mau jadi duta baca Indonesia. Bagaimana caranya? Wah, ini. Lalu dari pertanyaan dari YouTube yang saya bacakan tadi. Kemudian dari Rina Hamid, minat baca siswa susah untuk dilakukan. Kadang mereka tidak peduli, hanya sekadar baca buku saja. Lalu untuk Kak Nirwan, apakah ada pustaka bergerak di Sulawesi Tenggara? Banyak sekali mengalir pertanyaan ini. Bagaimana cara untuk cepat menyimak materi yang diberikan dari guru atau dosen? Kalau saya baca semua, jangan-jangan Mbak Najwa dan Bang Nirwan juga memilih mana yang akan dijawab. Iya, tadi ada banyak pertanyaan, mudah-mudahan sebagian sudah dijawab sebelumnya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu, khusus yang tadi duta baca. Saya merasa semua orang itu duta baca. Duta baca Indonesia itu bukan hanya satu, semua orang harus, bukan hanya bisa, tapi harus menjadi duta baca. Duta baca itu apa sih? Kalau menurut saya duta baca itu adik mak comblang. Bagaimana kita membantu menemukan orang pada kecintaannya. Dan untuk jadi mak comblang, kita harus tahu mana nih cinta yang pas untuk orang ini. Karenanya kita juga harus suka baca buku, sehingga kita kalau kita menceritakan apa kelebihannya, apa yang membuat buku ini begitu mudah dicintai, kita sudah hafal di luar kepala. Jadi sekali lagi, saya percaya semua orang wajib jadi duta baca, wajib jadi mak comblang, wajib jadi orang yang bisa meyakinkan orang lain betapa nikmatnya membaca buku. Jadi sekali lagi tidak perlu titel, atau kalau mau titel bisa saya hari ini lewat Kak Gani dan Kak Nirwan, saya bisa kasih titel adik sebagai duta baca. Duta baca di daerahnya. Luar biasa. Dan ini saya resmikan adik menjadi duta baca. Tadi siapa namanya Kak Gani? Yang namanya nanya? Adalah yang tadi mau jadi duta baca. Saya cari dulu siapa tadi ya? Karena menurut saya namanya Bintang Bayu. Bintang Bayu. Daerah di mana itu Kak Gani, di Kendari apa di mana Bintang Bayu? Ini di Kendari. Di Kendari, Bintang Bayu di Kendari, Anda sekarang jadi duta baca juga. Wah, luar biasa Bintang Bayu. Bintang Bayu juga jadi duta baca. Tapi ada syaratnya, habis ini DM
atau tag aku di Instagram. Minimal 1 bulan selesai 3 buku. Minimal Duta Baca itu harus minimal selesai 3 buku. Bukunya nggak usah harus buku macam-macam, buku beragam. Saya sendiri kalau baca buku tuh biasa baca dalam waktu yang bersamaan, karena saya percaya tiap nuansa, tiap waktu butuh temannya masing-masing. Jadi kalau pagi baca apa, siang baca apa, malam baca apa. Jadi kalau mau jadi duta baca minimal sebulan habis 3 buku ya Bintang Bayu. Jadi nanti tolong di tag di Instagram @najwa_shihab atau klub buku narasi, karena narasi kita juga punya klub buku. Teman-teman bisa follow klub buku narasi, itu banyak rekomendasi buku dan ada banyak tips dan trik bagaimana caranya kita menjadi orang yang selalu cinta pada membaca. Saya ingin menambahkan apa yang tadi dikatakan Kak Nirwan. Menurut saya memang penting sekali nih melihat gerakan literasi bukan hanya sebatas gerakan membuat orang mau mengirimkan buku, tapi gerakan yang membuat orang menjadi lebih Indonesia. Ini gerakan yang menyatukan kita semua untuk sadar keindonesiaan kita, menghikmati rasanya menjadi beragam di tengah bangsa yang memang luar biasa berbeda, dan buku bisa menjadi sarana untuk itu. Berbagi rasa merdeka itu kerap kali yang dikatakan Kak Nirwan yang sering saya pinjam istilahnya. Orang-orang yang suka membaca buku itu orang yang akan sadar betapa sesungguhnya begitu sedikit ilmu yang dia tahu. Semakin banyak dia baca, semakin banyak dia sadar tidak ada apa-apanya pengetahuannya ia. Karenanya ia tidak akan mudah menghakimi orang lain. Tidak akan mudah menjudge orang lain masuk surga atau masuk neraka. Karena ia tahu ada begitu banyak hal yang berbeda dan penafsiran yang beragam hanya dari sepotong kalimat saja. Orang-orang yang suka membaca itu orang yang punya keluasan hati, tidak mudah diprovokasi, tidak akan mudah menghakimi dan menjudge orang lain. Sekali lagi saya akan ulang poin itu. Karenanya penting nih, jangan ngaku suka baca kalau hanya mau cari pembenaran atas argumen sendiri. Jangan ngaku orang yang suka atau hobi membaca, atau jangan ngaku jadi duta baca, tapi tidak mau bisa didebat. Perbedaannya hanya punya kekayaan diksi, tapi tidak mau menerima kekayaan keragaman yang ada. Orang-orang yang suka membaca itu orang yang punya keluasan hati. Dan itu yang harus kita tuju, itu yang luar biasa penting. Terutama di hari-hari ini, di mana begitu mudah orang saling nuding, saling fitnah, nggak suka sedikit dimasukkan kategori tertentu. Apapun yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan urusan elektoral. Nggak setuju ini dianggapnya pendukung ini, kritik terhadap ini dianggapnya mau menjatuhkan ini. Itu kenapa? Karena orang punya pemikiran sempit, seolah-olah apapun yang kita lakukan motifnya selalu politik, seolah-olah hidup ini hanya soal menang kalah. Padahal ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang harus dirayakan dan dihikmati. Dan orang-orang yang suka membaca buku adalah orang-orang yang punya kualitas itu. Karenanya sekali lagi jangan hanya anggap, wah suka baca, suka bikin acara, suka lomba ini kiri kanan. Bukan. Pembaca buku itu orang-orang yang punya kedalaman imajinasi. Karenanya mari jadi orang yang ingin cari tahu, adik-adik. Jadi orang yang kritis, jadi orang yang selalu mempertanyakan banyak hal. Dan kamu bisa melakukan itu dengan mulai membaca. Saya dulu suka bacanya Kak Gani. Ketika saya waktu kecil, saya suka baca buku fiksi. Sampai sekarang pun saya pencinta buku fiksi. Dan saya percaya buku fiksi itu bisa mempengaruhi banyak hal. Kenikmatan membaca buku fiksi itu minimal bisa membuat kita lebih berempati pada orang lain. Kalau kita membaca cerita tentang bagaimana orang lain bereaksi atau bagaimana orang lain berada dalam situasi ekstrim, kita bisa menempatkan diri kita pada sepatu orang lain, membuat kita bisa melihat dari perspektif orang lain. Cerita fiksi itu memungkinkan kita menjadi orang yang lebih pengertian. Jadi saya percaya pada kekuatan fiksi. Jadi dan saya juga percaya itu jalan yang mudah untuk kita bisa cinta membaca sih. Karena kan selalu ringan, menyenangkan, baca cerita, ada pahlawan, ada orang jahat. Jadi alur-alur yang simpel yang bisa menjadi awal kita untuk menjadi pembaca seumur hidup itu lewat buku fiksi salah satunya. Saya membaca juga di Amerika Serikat itu, saya mau kasih ilustrasi. Jadi saya pernah baca di Amerika Serikat itu salah satu industri yang berkembang itu kan industri penjara. Jadi membangun penjara swasta. Dan penjara swasta di Amerika itu dikelola bukan oleh negara, tapi dikelola oleh bisnismen. Dan seperti biasa dalam setiap bisnis itu selalu ada hitung-hitungan kira-kira berapa besar sih potensinya nih penjara swasta.
kira-kira ada berapa banyak yang dibutuhkan nih sel penjara, berapa banyak jumlah napi yang akan ada selama 15 tahun ke depan. Dan ternyata cara mereka untuk menghitung seberapa besar potensi penjara itu dengan cara yang menarik. Jadi mereka menggunakan data berapa banyak persentase anak usia 10 dan 11 tahun yang tidak bisa membaca. Dan itu adalah jumlah perkiraan pertambahan narapidana di masa depan. Kebayang nggak? Jadi ukuran usia umur 10 dan 11 tahun yang nggak bisa baca itu akan menjadi ukuran berapa banyak yang nanti akan menghuni sel-sel penjara di Amerika. Saya nggak mau bilang masyarakat yang literasinya tinggi pasti nggak ada kriminalitas. Itu bukan itu, tetapi yang jelas ada korelasi yang nyata. Dan rasanya salah satu korelasi itu berangkat dari hal yang sangat simple. Literate people read, especially they read fiction. Orang yang tingkat literasinya tinggi, salah satunya kalau dia suka membaca novel. Buat teman-teman yang nggak suka membaca sekarang dan merasa membaca novel itu nggak penting, mari mulai dengan membaca novel. Mudah-mudahan membuka minat untuk membaca buku dengan genre-genre yang lain. Jadi itu pesan saya terakhir, Kak Gani. Merinding saya mendengar tadi penjelasan Mbak Najwa soal ternyata ada korelasi antara masyarakat yang literat dan kemungkinan yang mengisi penjara di beberapa tahun yang akan datang. Luar biasa.